Jangan bilang aku udah bisa semuanya. Enggak, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya mungkin itulah alasan kenapa banyak sekali orang yang jualan tapi nggak laku. Ya karena mereka hanya membuat produk yang wow, membuat produk yang bagus banget, tapi nggak ada yang suka. Ide itu bisa datang dari mana-mana. Makanya networking itu penting, nggak hanya dari orang yang sudah berhasil, tapi orang-orang random pun itu kita bisa belajar dari mereka gitu loh. Oke, 2,5 tahun yang lalu, tepatnya Oktober 2020, adalah hari terakhir aku bekerja di sebuah perusahaan. Berganti atau switch dari seorang karyawan menjadi seorang pengusaha atau seorang pekerja lepas, katakanlah, itu sangat susah. Karena pada saat karyawan di mana kita sudah, katakanlah, kerjaan sudah diatur, kemudian gaji juga sudah ada setiap bulannya kayak gitu, jadi sudah nggak mikirin apa-apa, tinggal fokus ke kerja hari itu. Setelah kerja ya sudah, dan setelah misalnya Sabtu Minggu ya sudah. Nah, dibandingkan dengan memulai usaha sendiri atau bisa dikatakan pekerja lepas, katakanlah, kita nggak ada yang ngatur. Jadi kita mau kerja apa kita nggak tahu. Misalnya besok kita mau ngapain, kita harus ngeset sendiri. Kita mau kayak gini, kamu mau kayak gini, mau kayak gini. Terus untuk pemasukan, ya belum tentu. Ya kalau misalnya katakanlah kita jualan, ya kalau laku. Kalau enggak, ya nggak ada pemasukan. Bisa dibilang aku di 1 tahun pertama itu bisa dibilang nggak ada pemasukan sama sekali. Nggak ada pemasukan ini bukan berarti nggak ada ini ya, nggak ada penghasilan ya. Penghasilan ada, tapi itu kan untuk menutupi biaya beli alat-alat, biaya setting up ruangan, katakanlah biaya beli bahan-bahan, biaya promosi. Nah, itu penghasilannya untuk menutupi itu. Jadi uang untuk aku ambil itu nggak ada. Dan selama 1 tahun pertama itu, bagaimana aku bisa hidup? Aku mengandalkan uang tabunganku. Ibaratnya itu dana darurat lah. Dana darurat, kalau misalnya aku nggak dapat penghasilan, aku bisa tetap hidup. Sampai akhirnya sekarang baru aku bisa menikmati penghasilan dari apa yang aku lakukan sekarang. Dan yang pengen aku share di sini ada 4 hal yang aku pelajari selama 2,5 tahun itu. Yang pertama adalah adaptasi. Kemampuan kita beradaptasi itu sangat penting bagi kita yang menjalankan apapun. Pokoknya bukan kerja di kantor, kita bekerja sendirilah, wirausaha lah. Kemampuan adaptasi itu sangat penting. Gini, kalau misalnya waktu dulu awal-awal ada COVID datang, kita mungkin ada banyak sekali yang berpikir, wah ini kalau misalnya aku jualan produk-produk kesehatan pasti bakal laku nih, pasti bakal banyak yang beli nih. Misalnya katakanlah kita jualan obat, katakanlah kita butuh riset dulu, kita butuh cari supplier dulu, kita butuh urus izin dulu. Dan biasanya itu nggak singkat, gitu kan? Nggak singkat. Kita proses riset, proses izin, proses nyari supplier. Misalnya katakanlah dalam waktu 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun itu kita baru bisa berbisnis, baru bisa memulai jualan obat. Wah, oke. Tapi kondisinya berubah. Misalnya katakanlah COVID-nya sudah selesai, bukan selesai, katakanlah COVID-nya orang udah terbiasa kayak gitu. Jadi masalahnya obat yang pada waktu awal kita punya ide dulunya itu sangat dicari orang banget. Tapi setelah 1 tahun, setelah proses ini, setelah bisnis kita udah jadi, kondisinya udah berubah. Nah, disitulah perlunya adaptasi. Perlunya kita untuk menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini atau yang sekarang. Jadi kalau misalnya kalian katakanlah ngelihat teman kalian nih sukses bisnis jualan pisang goreng di kota kalian, sukses, wah sukses ini, aku akan jualan pisang goreng katakanlah. Kalian butuh waktu kan? Kalian butuh waktu untuk misalnya nyari dananya untuk jualan pisang goreng, nyari bahan-bahannya, atau misalnya franchise juga kerja sama dengan franchise-nya, nyari tempatnya, lokasinya, belajar bikin pisang gorengnya. Katakanlah itu butuh waktu katakanlah 1 bulan. Setelah 1 bulan itu kan kondisinya nggak sama lagi. Katakanlah orang-orang sudah beli banyak pisang goreng dari temanmu, itu sudah bosan sama pisang goreng. Kalian baru mulai jualan. Disitulah perlunya adaptasi. Misalnya katakanlah pisang goreng nggak laku. Nah, kalian bikin, waktu itu musimnya lato-lato katakanlah. Kalian bikin pisang goreng bentuknya kayak lato-lato. Nah, kita kalau misalnya berbisnis atau melakukan sesuatu itu nggak cuman kayak ngide, nggak cuman kayak semangat aku pasti bisa ini bikin ini, kayak nggak. Makanya kalian perlu plan. Jadi itu yang aku pelajari di nomor 2. Kalian perlu rencana. Rencana nggak hanya 1, tapi kalau aku pribadi minimal 3. Jadi kalau misalnya kalian punya ide, mau bisnis, mau affiliate marketing, mau apa katakanlah, misalnya bisnis pisang goreng kan. Misalnya gini, kita sudah jualan pisang goreng, terus kita adaptasi kayak tadi jualan pisang goreng bentuk lato-lato, dan nggak berhasil juga. Apa nih plan kedua? Misalnya kita jualan tas pisang, katakanlah, tas bentuk pisang, katakanlah, atau kita jualan baju pisang, katakanlah.
Atau kita katakanlah jualannya diganti. Misalnya rencana pertama plan A kita jualan pisang goreng di depan rumah. Plan B, kalau plan A nggak berhasil, plan B kita jualan pisang goreng di depan sekolah katakanlah. Kita sudah. Nah, plan B ini juga harus disiapkan. Misalnya katakanlah plan A nih kita jualan pisang goreng di depan rumah. Sebelum ini gagal, ya kita nggak berharap gagal ya, tapi sebelum gagal kita sudah minta izin ke sekolah katakanlah. Kalau plan B nggak berhasil, plan C apa nanti next ke depannya? Misalnya jualan pisang goreng nggak berhasil nih, ya udah katakanlah jus pisang katakanlah. Itu adalah plan-plan yang harus kita persiapkan. Seoptimis kita, sepercaya diri kita tetap harus punya plan, rencana cadangan. Karena nggak semua yang kita rencanakan itu sudah pasti berhasil, 100% berhasil, nggak ada. Karena ya ada banyak faktor gitu kan. Yang dulunya orang jarang beli online, sekarang mungkin lebih banyak beli online. Yang dulunya katakanlah nggak ada antar makanan, katakanlah driver online, sekarang sudah ada driver online. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang kita nggak bisa prediksi nanti bakalan seperti apa. Makanya kita harus punya plan. Atau misalnya di kondisi internal kita, misalnya katakanlah kita punya modal nih, katakanlah kita sudah nabung 100 juta katakanlah untuk bikin sebuah bisnis, kita punya tabungan 100 juta. Nah, tiba-tiba katakanlah keluarga kita ada yang sakit, atau katakanlah misalnya kita sudah berkeluarga, kita punya anak, biaya sekolah anak kita tiba-tiba naik, yang kita nggak prediksi sebelumnya, atau kita kena masalah sesuatu sehingga kita harus membayar, atau misalnya amit-amit misalnya rumah kita kena bencana atau kena apa, jadi kita harus pakai uang itu dulu. Nah, itu kan di luar plan ya, di luar dari rencana kita awal. Seyakin-yakinnya kita tetap butuh rencana cadangan. Kemudian yang ketiga yang aku belajar adalah networking. Itu sangat penting banget. Networking ini dimana kita menjalin hubungan dengan orang lain, nggak hanya kita fokus ke bisnis. Misalnya bisnis ya, kita fokus ke bisnis kita terus. Misalnya kita bikin YouTube katakanlah, kita fokus ke YouTube kita terus. Misalnya kita bikin TikTok katakanlah, kita fokus ke TikTok kita terus. Nggak, jangan kayak gitu. Kita tetap butuh networking ke orang lain. Networking katakanlah ke orang yang mungkin lebih berhasil dari kita, even ke orang-orang yang mungkin gak ada hubungannya sama bisnis kita katakanlah. Karena bisa jadi ide itu datang dari mana-mana loh. Misalnya kita katakanlah bisnis pisang goreng kayak tadi ya, misalnya bisnis pisang goreng. Nah, kita misalnya networking atau kenalan sama tukang bakso katakanlah. Itu oke, nggak masalah. Misalnya kita jalan-jalan kayak gitu, jalan-jalan terus ketemu tukang bakso, ajak ngobrol kayak gitu, nggak masalah. Atau kita ketemu kompetitor kita katakanlah jualan pisang goreng juga nggak masalah. Sharing ilmu, sharing sharing pengalaman dan sebagainya. Nah, biasanya dari situ itu kita bisa dapat ide-ide baru, dan itu yang aku rasakan. Misalnya katakanlah dulu waktu aku belajar pertama kali itu aku sering banget katakanlah datang ke seminar. Di seminar itu ada banyak sekali orang dengan jenis pekerjaannya yang berbeda-beda, dengan status yang berbeda-beda, dengan katakanlah agama, ras, suku yang berbeda-beda, dan aku belajar dari sana. Aku nggak bisnis kopi, aku nggak pernah sama sekalipun bisnis kopi, tapi aku belajar dari orang yang bisnis kopi. Oh ternyata bisnis kopi itu kayak gini. Oh ternyata kita itu harus kerja sama petani kayak gini-gini. Terus kemudian dia juga cerita pengalamannya kerja kayak gitu, ditempatkan di luar Jawa atau di Papua atau di mana kayak di jauh-jauh sampai berpisah dengan keluarganya. Nah, dari situ aku belajar gitu loh. Misalnya dari bisnis kopinya, oh ternyata kerjasama itu penting. Kerjasama dengan katakanlah misalnya petani itu penting. Ibaratnya partner bisnis itu penting. Gimana kita men-treat partner bisnis itu penting. Terus perhitungannya itu kayak gimana itu juga penting. Nah, yang sebelumnya aku nggak tahu, aku jadi tahu. Gitu. Terus misalnya katakanlah dia cerita tentang ekspor katakanlah. Ekspor itu kayak gini mas. Dulu aku tuh kayak gini. Perizinannya kayak gini. Nah, dari situ aku tahu tentang ekspor. Jadi suatu saat kalau misalnya aku mau ekspor, aku sudah dapat bekalnya dari mereka. Terus waktu aku mengikuti seminar-seminar yang di sana itu ada banyak sekali anak-anak muda, mahasiswa lah katakanlah. Di sana yang mereka tuh punya ide-ide bagus banget. Ide kayak gini. Tapi mereka nggak punya modal untuk berbisnis, untuk berjualan kayak gitu. Idenya tuh mereka sangat bagus. Cuman mereka nggak ada modal. Nah, dari situ aku belajar kayaknya seru nih kalau misalnya aku sharing katakanlah di YouTube. Makanya aku bikin channel ini kan. Aku share tentang gimana caranya dropship tanpa modal, bikin bisnis tanpa modal. Nah, aku dapatnya dari mana? Ya, selain dari pengalamanku ya, karena aku juga waktu mengawali bisnis juga bisnis tanpa modal. Jadi dropship, Palu Gada dulu, Palu Gada kemudian dropship kayak gitu. Nah, terus aku ngelihat, mahasiswa ini itu sebenarnya idenya bagus-bagus, tapi mereka nggak bisa menjalankan bisnis karena nggak punya modal. Nah,
Akhirnya aku share, ini loh ada bisnis yang teman modal. Nah, ide itu bisa datang dari mana-mana. Makanya networking itu penting, gak hanya dari orang yang sudah berhasil. Ya, itu penting juga karena kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Tapi orang-orang random pun itu kita bisa belajar dari mereka gitu loh. Ya, even orang-orang yang mungkin belum punya bisnis. Misalnya katakanlah kita sudah bikin bisnis, terus kita tuh networkingnya sama orang yang pebisnis, terus ya nggak gitu. Ya kita networking sama semua orang gitu loh. Cuman memang katakanlah porsinya tuh mungkin lebih banyak ke yang tujuan kita. Misal katakanlah kita bisnis kopi katakanlah. Ya kita seringnya ngumpul sama pengusaha kopi yang sejalan. Tapi bukan berarti kita nggak networking dengan orang-orang lain. Ya kan yang di luar, misalnya yang bukan pengusaha atau yang bukan pengusaha kopi ya networking sama semuanya. Nah ini share sedikit pengalaman juga sama kayak aku waktu ngebantu saudaraku untuk buka katakanlah restoran mie. Waktu itu Warmindo lah. Karena aku jarang berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di kota itu. Jadi dia jualan di satu kota, terus di kota itu aku jarang berkomunikasi dengan. Jadi aku nggak tahu nih keinginan mereka itu seperti apa. Nah makanya kita menggunakan asumsi, wah mereka pasti suka pedas deh, karena banyak orang suka pedas. Waktu di launching jebret dengan levelan kayak gini yang pedas-pedas banget, ternyata yang beli pedas itu cuma sedikit. Bisa dibilang 90% orang yang datang ke restoran itu minta mie yang nggak pedas. Bahkan mie yang pedas pun, yang menu andalannya itu minta yang levelnya 0. Padahal kita berpikirnya, oh orang pasti suka pedas. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena kita nggak networking ke calon customer kita. Kita nggak tahu mereka sukanya apa. Kita cuma ngira-ngira. Nah jangan sampai kalau misalnya kalian katakanlah fokus ke bisnis aja, tapi nggak ngedengerin orang lain, nggak networking ke orang lain. Ya mungkin itulah alasan kenapa banyak sekali orang yang jualan tapi nggak laku. Ya karena mereka hanya membuat produk yang wow, membuat produk yang bagus banget, tapi nggak ada yang suka. Kemudian yang keempat adalah terus belajar. Jadi seperti yang aku bilang tadi, karena zaman itu semakin bertumbuh dan keadaan itu semakin berubah, makanya kita butuh adaptasi tadi, dan juga kita harus terus belajar. Jangan sampai bilang bahwa oh aku udah bisa semuanya kok. Misalnya katakanlah kita tadi jualan katakanlah pisang goreng, katakanlah aku udah bisa semuanya kok, aku udah bisa bikin pisangnya, aku udah bisa manajemen bisnisnya, aku udah bisa cara jualannya. Jangan bilang aku udah bisa semuanya, enggak, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi kalau misalnya kalian katakanlah sudah bisa menguasai satu hal tertentu, jangan berhenti untuk belajar. Karena ya oke, kalian menguasai satu hal, kalau misalnya zamannya berbeda ya nggak sama gitu. Contohnya misalnya cara promosi atau cara marketing, misalnya cara jualan mungkin zaman dulu katakanlah kita jelasin tentang produknya gitu kan, knock the door misalnya, awal-awal knock the door, terus kita jelasin tentang produknya, benefitnya, dan sekarang dan sebagainya kayak gitu. Nah terus kemudian biar lebih efisien kita bikin brosur. Setelah bikin brosur, katakanlah kok brosur kurang menjangkau banyak orang, ada iklan TV katakanlah. Iklan TV nggak menjangkau banyak orang, maka iklan Google atau iklan sosial media. Iklan sosial media atau Google budgetnya terlalu besar, ya udah kerjasama dengan affiliate atau endorsement kayak gitu. Nah cara marketing itu akan semakin ini. Misalnya katakanlah kalian sudah jago banget di cara prospekin orang, katakanlah yang cara awal tadi knock the door, kalian sudah jago untuk bujuk orang. Jadi gini kak, keuntungannya bergabung di program kita kayak gini, nanti kakaknya bisa gini. Mungkin kalian jago di sana, tapi ya masa kalian harus kayak gitu terus gitu kan. Nah belajar upgrade sampai akhirnya ya kalian menemukan cara baru dan lebih efisien dari yang sebelumnya. Yang dulunya marketing versi lama itu kita harus ngerti satu-satu, butuh waktu lama dan butuh biaya besar juga. Tapi sekarang bisa katakanlah dengan kerjasama dengan influencer atau kerjasama dengan affiliate marketing, kita tinggal bayar mereka saat mereka sudah berhasil ngejual, dan itu murah dan menjangkau banyak orang. Nah itu kita bisa hemat budget berapa itu, misalnya katakanlah kita nge-hire atau ngerekrut sales marketing, katakanlah di harus knock the door, terus kemudian harus butuh waktu lama untuk ini, dibandingkan dengan kalau misalnya bekerja sama dengan affiliate marketing, kita hanya bayar saat produknya laku kayak gitu, ya kan? Tapi memang itu gak bisa dilakukan di semua jenis produk. Misalnya katakanlah produk untuk lansia, katakanlah yang jarang main sosial media, ya kita tetap butuh knock the door atau butuh sales marketing yang mendatangi mereka satu-satu. Tinggal disesuaikan aja dengan caranya, dengan
ininya. Yang penting adalah kita harus terus belajar gitu loh, terus belajar hal baru, terus belajar metode baru dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah 4 hal yang aku pelajari setelah 2,5 tahun aku resign. Dan jujur itu nggak aku pelajari saat aku masih di office atau di kantor, karena ya semua tugas udah diberikan, aku tinggal ngerjain apa yang harus aku kerjakan, udah fokusnya di situ saja. Kecuali dulu aku marketing ya, tapi aku bukan marketing dulu, aku programmer gitu. Jadi aku dikasih tugas gini, bikin website kayak gini, udah selesai, itu doang yang aku kerjakan kayak gitu. Dan gaji juga sudah masuk gitu tiap bulannya kayak gitu, ya udah segitu aja kayak gitu. Waktu itu perkembanganku juga perkembangan hanya di programming saja, jadi nggak bisa marketing, nggak bisa digital marketing, nggak bisa komunikasi, nggak bisa macam-macam lah gitu. Nah setelah riset barulah semua itu kebuka, dan memang di awal-awal itu nggak mudah. Makanya buat teman-teman perhatikan 4 hal tadi biar teman-teman bisa survive katakanlah. Oke, semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.